what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay terus santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Venom Let There Be Carnage, atau bahasa simpelnya Venom 2 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini sendiri bakal berkisah tentang seorang pembunuh berantai yang bernama Cletus Kasady, yang dimana dia ini mendapatkan simbiot juga seperti Venom yang bernama Carnage. Dan bagaimanakah caranya si Venom ini untuk menghadapi si Carnage? Langsung aja kita masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Dan jangan lupa, salam dari Binjai. Scene pun dimulai di masa lalu, lebih tepatnya di tahun 1996. Di mana di sana kita pun diperlihatkan Cletus Kasady muda yang telah membantai banyak orang hingga ia dimasukkan ke salah satu penjara rehabilitasi. Tak lupa juga Cletus Kasady ini ternyata memiliki pacar yang bernama Francis. Tiba-tiba para sipir pun masuk ke dalam untuk memindahkan Francis ke tempat yang jauh lebih aman. Dikarenakan Francis ini memiliki sebuah kekuatan yang jauh sangat amat berbahaya, yaitu serangan suara berfrekuensi tinggi. Cletus yang melihat hal itu, ia pun pada akhirnya langsung merasa sedih dan tidak bisa berbuat apapun. Di perjalanan memindahkan Francis ke penjara barunya, tiba-tiba Francis pun mengamuk dengan gelombang suara frekuensi tingginya. Akibat gelombang suara yang benar-benar besar, hal itulah yang membuat mobil polisi pun langsung terbalik. Tiba-tiba scene pun kembali ke masa kini, yang dimana kita diperlihatkan penjara baru milik Francis. Penjara tersebut bernama Ravencroft Institute. Lalu kita pun diperlihatkan sel milik si Francis yang agaknya tidak seperti sel, melainkan kapsul anti suara berfrekuensi tinggi. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Cletus Kasady, ternyata si Francis dikabari bahwasannya Cletus Kasady bakal dihukum mati akibat kejahatan Cletus Kasady itu sendiri yang banyak membunuh orang di masa lalunya. Scene pun langsung berganti ke Cletus Kasady itu sendiri, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya dia ini sedang tertawa di selnya. Dan film Venom Let There Be Carnage pun dimulai. Setelah hal itu, scene pun berganti ke salah satu kantor polisi, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya ada Eddie di sana. Namun tiba-tiba secara mengejutkan Venom ini muncul dan hendak memakan sipir. Eddie pada akhirnya langsung menarik Venom ke dalam toilet, yang dimana dia pada akhirnya mengatakan bahwasannya sembunyikanlah dirimu sesaat aku bekerja. Venom bertingkah laku seperti itu dikarenakan ia kelaparan dan ia ingin memakan kepala. Venom pun pada akhirnya nurut dengan Eddie hingga mereka pun langsung OTW pergi ke penjara yang ditinggali oleh Cletus Kasady untuk mencari informasi. Tak luput juga ternyata si Eddie ini dipanggil oleh Cletus dikarenakan si Cletus yang ingin menyampaikan suatu hal. Kesempatan itu sendiri juga diambil oleh si Eddie untuk mengungkapkan banyaknya orang yang mati di tangan Cletus Kasady dan entah dikuburkan di mana. Setibanya Eddie bertemu dengan Cletus, Cletus pun pada akhirnya ingin mencetak sebuah berita bahwasannya ia mencintai seseorang yang jauh di sana. Ya, tak lain dan tak bukan orang tersebut adalah Francis. Setelah berita itu dicetak, Eddie pun pada akhirnya meminta informasi seputar beberapa jasad yang disembunyikan oleh Cletus Kasady. Akan tetapi, Cletus ini nggak mau mengungkapkannya hingga Eddie yang kesal pada akhirnya hendak pergi dari sana, namun ia melihat sel milik si Cletus. Di sana, Eddie pun pada akhirnya melihat beberapa teka-teki dan Eddie pun menyadari bahwasannya itu adalah jasad yang dikuburkan oleh Cletus. Eddie yang baru saja keluar dari penjara itu tiba-tiba ditanyain oleh salah satu polisi, akankah kau sudah mendapatkan informasi dari Cletus? Namun Eddie berkata bahwasannya ia belum mendapatkan informasi sama sekali. Setibanya di rumah Eddie, kita pun diperlihatkan bahwasannya Venom mengambil secari kertas dan menggambar semua yang ia lihat tadi. Dan bahkan Venom yang suka memakan otak ternyata juga ikut pinter, di mana ia berhasil menemukan teka-teki pembunuhan yang dilakukan oleh Cletus Kasady. Di mana Venom dengan tinta di tangannya menggambar suatu hal yang dimana ia pada akhirnya menyamakan dengan gambar yang berada di laptopnya si Eddie. Dan Eddie pun pada akhirnya berhasil menemukan jasad-jasad yang telah dibunuh oleh Cletus. Namanya Eddie pada akhirnya dibincangkan oleh banyak media, sementara FBI dan juga kepolisian disalahkan akibat tidak berhasil menemukan jasad-jasad dari pembunuhan Cletus Kasady. Lalu kita pun diperlihatkan Cletus Kasady yang hukuman matinya lebih dipercepat, dan hal itulah yang membuat Francis pada akhirnya merasa sedih. Kembali ke dalam rumahnya Eddie, yang dimana kita diperlihatkan kericuan pun terjadi yang diakibatkan oleh Venom. Di mana si Venom menagih perjanjian si Eddie bahwasannya si Venom boleh memakan banyak otak orang jahat, namun ternyata si Venom hanya diizinkan makan ayam dan juga coklat. Venom saat ini benar-benar membutuhkan otak dan juga kelaparan hingga Eddie pun menyuruh untuk memakan ayam yang berada di belakangnya. Akan tetapi si Venom tidak mau memakan kedua ayam itu dikarenakan kedua ayam itu merupakan temannya si Venom. Eddie yang sedang bekerja terus-terusan diganggu oleh si Venom hingga membuat si Eddie pun geram dan membawa Venom ke suatu tempat, yaitu tokonya Nyonya Chains, yang dimana di sana Eddie pun pada akhirnya menanyakan tentang coklat pesanannya.
Akan tetapi, Nyonya Chen ini mengatakan bahwasannya coklat pesanan si Eddie sedanglah habis. Lalu Venom pun mengatakan kepada si Eddie bahwasannya kita memakan otak Nyonya Chen saja dikarenakan dia sudah tua. Akan tetapi Eddie menolak usulan tersebut yang dimana ia pada akhirnya merencanakan plan B, yaitu pergi ke peternakan ayam dan menyuruh si Venom untuk memakan ayam yang berada di sana. Venom yang benar-benar kelaparan, ia pun pada akhirnya mau tak mau memakan ayam yang berada di sana. Setelah muak memakan ayam, Venom pun pada akhirnya bergegas mencari orang jahat dan menemukan orang jahat tersebut. Akan tetapi penjahat itu yang lemah malah dikalahkan oleh nyokap-nyokap hingga membuat si Venom pada akhirnya tidak jadi memakan penjahat tersebut. Venom yang hendak pergi dari sana, namun tiba-tiba Wei Ying menelpon hingga pada akhirnya Venom kembali menjadi wujud Eddie agar Eddie bisa mengangkat teleponnya. Yang dimana di perbincangan mereka, ternyata si N ini mengajak si Eddie untuk makan bersama besok malam. Eddie menyetujui akan hal itu hingga scene pun berganti keesokan harinya. Yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya N dan juga Eddie bertemu di salah satu restoran dan mereka pun pada akhirnya saling canggung-menyanggung. Di sana si N hanya ingin mengasih tahu kepada si Eddie bahwasannya si N ini hendak dilamar oleh Dr. Dan Lewis. Dari sanalah Eddie yang mengetahui akan hal tersebut, ia pun pada akhirnya hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba sikap Eddie yang berbicara sendiri hingga membuat si N pun mengetahui bahwasannya Venom berada di diri si Eddie. N pun berbicara kepada Venom, jagalah diri si Eddie dan jangan membuat si Eddie ini mengacaukan segalanya. Tak lama setelah hal itu, Venom pun memperingati si Eddie bahwasannya kau sebentar lagi akan menangis. Eddie yang emang bener-bener sedih dan tak kuat menahan air matanya, ia pun langsung pergi dari tempat tersebut dan memacu motornya hingga kencang. Di jalan, kita pun diperlihatkan Eddie yang hendak bunuh diri akan tetapi dihalangi oleh Venom. Venom pun memberhentikan motor si Eddie dan meminta maaf bahwasannya dia tidak bisa membetulkan isi hati si Eddie. Di sana, Venom pun pada akhirnya menceramahi si Eddie habis-habisan dan menjurus si Eddie untuk mengikhlaskannya saja. Scene berganti keesokan harinya ya dimana kita diperlihatkan Eddie dan juga Venom sedang memasak. Di sana, Venom pun pada akhirnya ngasih tahu kepada si Eddie bahwasannya si Eddie ini mendapatkan surat dari Cletus Cassidy. Di surat itu sendiri ternyata berkisah tentang masa lalunya si Cletus yang sangat amat mengerikan, yaitu pembunuhan Cletus yang pertama adalah mendorong neneknya jatuh ke tangga hingga membuat neneknya pun pada akhirnya tewas. Dan pembunuhan kedua dari Cletus sendiri menaruh hair dryer di bak mandi ibunya hingga membuat ibunya tewas kesetrum. Dari situlah Cletus pun pada akhirnya dipukuli terlebih dahulu oleh bapaknya hingga sekarat dan ditaruh di salah satu penjara untuk anak-anak. Cletus Cassidy di penjara tersebut menjadi bahan pukul oleh teman-temannya hingga membuat seseorang anak kecil pun membantuinya. Tak lain dan tak bukan, anak kecil itu adalah Francis hingga mereka berdua pun pada akhirnya berpacaran. Di akhir surat itu sendiri tertulis bahwasannya si Eddie diundang untuk datang ke acara hukuman mati Cletus Cassidy. Singkat cerita, Eddie pun sudah tiba di penjara tersebut namun Venom mengolok-oloknya. Eddie pun pada akhirnya langsung berkata kasar kepada Venom, namun di depan Eddie ada seseorang yang mengira bahwasannya orang tersebut telah dikatain oleh si Eddie. Eddie langsung meminta maaf hingga ia pun pada akhirnya langsung tiba di sel Cletus Cassidy yang sebentar lagi bakal dijatuhkan hukuman mati. Di sana Eddie ini langsung bertanya apa tujuan si Cletus menceritakan masa lalunya. Akan tetapi Cletus Cassidy ini nggak ngomong banyak dan hanya berkata kau ini mirip denganku. Eddie tentu saja menyangkal akan hal itu dikarenakan mereka berdua nggak sama. Namun tiba-tiba Cletus ini langsung mendoakan si Eddie bahwasannya si Eddie bakal hidup sendiri dan juga bakal mati kesepian. Dan bahkan Cletus Cassidy tidak cukup ngomong sampai di situ saja, di mana dia mengatakan bahwasannya si Eddie bakal patah hati. Tiba-tiba Venom pun langsung mengatakan bahwasannya ini semua sudahlah terlambat dikarenakan Eddie sudah mengalami semua hal itu. Eddie yang sebenarnya udah nahan-nahan emosi akan tetapi tidak dengan Venom, yang dimana Venom ini langsung menarik Cletus untuk mendekat agar dia bisa habisi. Dari sanalah Cletus pun dapat menggigit tangannya si Eddie, namun tiba-tiba ia pun langsung terdiam. Cletus Cassidy pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ini bukanlah darah dan Eddie menyimpan suatu hal di dalam tubuhnya. Cletus sambil berteriak berkata bahwasannya ia telah banyak membunuh orang dan ia tahu rasanya itu darah. Namun tidak dengan darah yang baru saja ia gigit dari tangannya si Eddie. Ia pun pada akhirnya ngomong terus-terusan seperti itu hingga membuat Eddie yang terganggu langsung pergi dari sana. Hal yang benar-benar sangat amat mengerikan baru saja terjadi, yang dimana ternyata serpihan Venom tertinggal di tangannya hingga ia memakan serpihan Venom tersebut. Setelah hal itu scene pun berganti ke malam harinya, yang dimana kita diperlihatkan Eddie dan juga Venom yang sedang berdebat akibat kelalaian Venom yang asal menyerang Cletus Cassidy. Mereka berdua pun pada akhirnya berdebat hebat hingga membuat si Eddie mengatakan suatu hal pahit kepada si Venom. Bahwasannya si Eddie ini tidak membutuhkan Venom akibat Venom yang telah mengacaukan hidupnya, hingga Venom yang mengetahui hal itu ia pun pada akhirnya langsung meninggalkan Eddie. Akan tetapi sebelum meninggalkan Eddie, Venom terlebih dahulu menghancurkan motornya hingga pada akhirnya dia mengacungkan jari tengahnya.
Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Cletus Kasedi yang sebentar lagi bakal disuntik mati. Di sana juga ada keluarga korban dari Cletus Kasedi. Sebelum disuntik mati, Cletus disuruh ngomong kata-kata terakhir, ya dimana kata-katanya ternyata adalah nikmati acaranya. Suntik mati pun pada akhirnya dilaksanakan dan beberapa saat kemudian tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Yang dimana cairan suntikan itu berserta juga dengan sampel simbiot Venom yang bercampur membangunkan kekuatan baru yaitu Carnage. Dari sanalah Carnage pun pada akhirnya sedikit demi sedikit muncul lalu membabi butakan tempat tersebut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Eddie yang sedang bersih-bersih rumah sambil juga memperbaiki atap yang lobong akibat Venom yang ngamuk waktu itu. Setelah membersihkan semua hal, ia pun pada akhirnya langsung membuang kedua ayam temannya si Venom. Scene pun berganti ke si Cletus Kasedi yang sudah membunuh satu orang dan ia pada akhirnya mengambil baju orang tersebut. Ia keluar dengan sangat amat pedenya dan juga menikmati enjoynya suasana lalu ia melihat mobil seseorang. Tanpa basa-basi, ia pun pada akhirnya langsung membegal mobil tersebut dengan kekuatan Carnage-nya. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Carnage memanggil Cletus Kasedi dan berkata bahwasannya ia punya kesepakatan. Bahwasannya tujuan si Carnage ini untuk membunuh orang yang menciptakannya, aka si Venom. Ia bakal membantu Cletus Kasedi apapun yang Cletus Kasedi inginkan. Cletus pun tanpa basa-basi menyetujui akan hal itu hingga mereka pun pergi ke suatu tempat. Sementara itu kita pun diperlihatkan Venom yang sedang menunjukkan wujudnya di salah satu klub malam. Mereka semua yang berada di sana nggak mengira bahwasannya itu adalah monster dan hanya mengira bahwasannya orang yang sedang memakai kostum. Dan makanya mereka semua tuh pada kagak lari. Di sana Venom pun pada akhirnya langsung mengambil mic dari MC tersebut dan berkata bahwasannya ia kesal terhadap Eddie. Yang tentu saja selama ini menyembunyikan dirinya padahal dirinya ingin bebas seperti orang-orang. Di sisi lain, Eddie yang sedang nonton TV enak-enak namun tiba-tiba ia melihat berita bahwasannya Cletus Kasedi telah melarikan diri dari penjara. Eddie yang terkejut akan hal itu, ia pun pada akhirnya langsung melihat kertas-kertas yang udah digambar oleh Venom. Di salah satu gambar, Eddie pun pada akhirnya menemukan clue kemana ia harus pergi untuk menemukan Cletus Kasedi, yaitu penjara yang dulu menahan Cletus Kasedi dan juga Francis. Setibanya di tempat tersebut, ternyata penjara itu sudahlah terbengkalai hingga Eddie langsung mencari pohon tujuannya. Eddie yang sudah menemukan pohon tersebut, ia pun langsung menelpon salah satu temannya yang bekerja di kantor FBI yang di awal scene tadi. Dimana si Eddie ini mengatakan bahwasannya ia menemukan ukiran love berserta juga dengan nama Cletus Kasedi dan juga inisial seorang perempuan. Temannya Eddie langsung mengatakan bahwasannya inisial FBI itu adalah Francis Barrison. Dimana si Francis ini merupakan kekasih sekaligus juga pacar dari Cletus Kasedi. Di sisi lain kita pun diperlihatkan Cletus Kasedi yang sudah tiba di salah satu minimarket dan memukuli orang yang menjaga minimarket tersebut hingga tewas. Dengan menggunakan Carnage, ia pun pada akhirnya mencari sang kekasih yang ternyata sang kekasih ini berada di salah satu penjara yang bernama Ravencroft. Scene pun langsung berganti ke Ravencroft yang dimana kita diperlihatkan Francis yang sedang dikunjungi oleh salah satu sipir yang berada di sana. Dimana ia yang tidak membaca berita pada akhirnya langsung berkata kepada Francis bahwasannya Cletus Kasedi sudah tidak ada di permukaan bumi kita tercinta ini melainkan mati. Namun secara mengejutkan tiba-tiba tablet yang berada di sebelah sipir mengatakan bahwasannya aku berada di sini. Tak lama setelah hal itu Cletus pun muncul dan mengejutkan si sipir hingga pada akhirnya ia pun membunuh sipir tersebut. Sambil bertemu dengan sang pacar yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, ia pun juga memperkenalkan teman barunya yaitu Carnage. Kapsul itu pun pada akhirnya langsung dihancurkan hingga mereka ya you know lah. Setelah kangen-kangenan mereka pun pada akhirnya keluar dari sana dengan menggunakan kekuatan Carnage. Akan tetapi di luar mereka ini ternyata sudah terkepung hingga pada akhirnya Carnage pun benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Dari sanalah pembantaian pun lagi dan lagi terjadi yang diakibatkan oleh Carnage, namun Francis yang ingin membantu dengan suara berfrekuensi tingginya dicegah oleh Carnage akibat hal itu bisa membuat ia tewas. Di toko Nyonya Change, tepatnya kita pun diperlihatkan ada seseorang yang tiba-tiba masuk dan meminta makanan. Nyonya Change yang tidak tahu orang itu siapa pada akhirnya hendak mengusir orang itu, namun orang itu berkata bahwasannya dia Venom.
Di sana, Venom pun berkata kepada Nyonya Change bahwasannya ia meminta pesanan coklat milik Eddie. Dikarenakan ia sekarang benar-benar kelaparan dan Nyonya Change pada akhirnya menyuruh Venom untuk masuk ke dalam dirinya. Di sel milik Francis kita pun diperlihatkan para FBI yang sudah berada di tempat tersebut. Temannya si Eddie ini langsung menyimpulkan bahwasannya semua hal ini berasal dari si Eddie dan ia pun langsung menyuruh pasukannya untuk cepat menangkap si Eddie. Eddie yang tidak ada Venom sontas gampang saja ditangkap oleh polisi hingga pada akhirnya dia pun diinterogasi. Yang dimana ia ini pada akhirnya menunjukkan beberapa berkas tentang seputar jejak-jejak si Carnage. Temannya si Eddie ini pun pada akhirnya langsung mengira bahwasannya si Eddie terlibat akan kasus ini. Ya pasti Eddie nggak bakal mau ngomongnya dikarenakan Carnage bisa hidup dikarenakan jari si Eddie ini digigit oleh si Cletus Kasedi. Ia pun pada akhirnya memberitahu sebuah kenyataan bahwasannya dulu sesaat ia memindahkan Francis ternyata ia adalah salah satu polisi yang pernah menembak matanya si Francis. Di sana Eddie pun gak membocorkan sepatah kata pun yang dimana ia hanya berkata bahwasannya ia membutuhkan telepon genggam. Sesaat diberikan ternyata si Eddie ini menelpon Dr. Dan Lewis dan juga si Anne untuk menolong dirinya. Setibanya di sana Anne pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi lalu Eddie tidak bisa berkata apa-apa dan ia hanya meminta tolong Anne untuk mencari Venom. Sambil bisik-bisik Eddie pun mengatakan bahwasannya carilah si Venom di toko Nyonya Change dikarenakan Venom pasti ke sana untuk meminta coklat. Anne yang sudah mengetahui akan hal itu ia pun langsung pergi ke toko Nyonya Change sementara si Eddie ini masih ditahan di ruang interogasi. Lalu kita pun beralih ke toko Nyonya Change yang dimana kita diperlihatkan Anne dan juga Dr. Dan Lewis yang sudah tiba di sana. Dimana di sana Nyonya Change pun pada akhirnya berusaha menyembunyikan Venom di dalam tubuhnya hingga berita pun pada akhirnya muncul tentang Cletus Kasedi dan juga pacarnya yang sudah membunuh banyak orang. Makin lama makin kesini Nyonya Change ngomongnya makin ngawur hingga si Anne pun pada akhirnya mengetahui bahwasannya Venom berada di tubuh Nyonya Change. Anne pun pada akhirnya mengatakan kepada si Venom bahwasannya si Eddie membutuhkan bantuanmu untuk mengalahkan Cletus Kasedi. Akan tetapi simbiot ngambekan ini masih bersikukuh nggak mau membantu si Eddie dikarenakan ia ini masih kesal terhadapnya. Akan tetapi Anne berusaha untuk merayu Venom hingga pada akhirnya Venom yang terayu pun langsung mengiyakan akan ajakan si Anne. Dan Venom pun pada akhirnya langsung memasuki tubuh si Anne untuk pergi menyelamatkan Eddie di ruang interogasi. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Cletus Kasedi, Carnage dan juga Francis yang habis membakar penjara masa kecil mereka. Setelah hal itu Carnage pun berkata kepada mereka berdua jikalau mereka berdua ini ingin menikah hadirkanlah 3 tamu, yaitu Venom, Eddie dan juga salah satu polisi yang pernah menembak Francis waktu ia masih kecil dahulu. Setibanya di ruang interogasi kita pun diperlihatkan Anne yang langsung mengganti wujudnya menjadi wujud Venom lalu menyelamatkan Eddie pergi dari sana. Sesampainya di gang sempit kita pun diperlihatkan Venom yang masih bersikukuh nggak mau masuk ke tubuh Eddie jikalau Eddie nggak mau minta maaf kepada dirinya. Di sana si Eddie ini disuruh meminta maaf semaaf-maafnya kepada si Venom dan juga menyuruh dia untuk memberikan kebebasan kepada si Venom ini. Eddie pun pada akhirnya melakukan semua hal yang disuruh oleh Venom hingga pada akhirnya Venom pun mau masuk ke dalam tubuhnya si Eddie. Eddie pun pada akhirnya berkata kepada mereka berdua untuk cepat-cepat berkemas dan meninggalkan kota San Francisco terlebih dahulu. Dikarenakan Cletus Kasedi sang pembunuh berantai pasti mengincar ia dan juga orang terdekatnya. Setelah semua hal sudah diatur, Eddie pun pada akhirnya langsung bergegas mencari Cletus Kasedi dan juga Carnage-nya. Di lain sisi kita pun diperlihatkan polisi yang pernah menembak matanya si Francis ternyata sudah ditangkap oleh Cletus Kasedi. Sementara si Francis sendiri menghampiri rumahnya si Eddie untuk memberikan undangan akan tetapi tidak menemukan si Eddie dan juga si Venom yang berada di rumah tersebut. Ia pun menemukan cincin pernikahan dan juga foto Anne Weying yang berada di sana hingga pada akhirnya si Francis pun memiliki suatu hal. Yang dimana suatu hal itu ternyata adalah menangkap Anne Weying yang berada di rumahnya. Setelah hal itu menitipkan surat undangan pernikahan mereka kepada Dr. Dan Lewis untuk diberikan kepada Eddie Brock. Eddie yang sedang mencari Cletus berserta juga dengan rombongannya malah ditelepon oleh Dan Lewis yang mengatakan bahwasannya Anne telah ditangkap. Dan si Dan ini langsung mengasih sebuah alamat gereja tempat pernikahan Cletus Kasedi dan juga Francis. Scene pun beralih ke acara pernikahan tersebut yang dimana kita diperlihatkan Cletus Kasedi dan juga Francis yang benar-benar akan menikah. Tak luput juga di sana ternyata sudah dihadiri oleh 2 tamu yang sudah datang yaitu Anne Weying dan juga polisi yang pernah menembak matanya si Francis. Sesaat pastor yang hendak ingin membacakan doa, namun tiba-tiba muncullah Eddie yang berada di sana dengan wujud Venomnya. Dan di sini hal yang tidak terduga terjadi ketika Carnage muncul dari dalam tubuhnya Cletus Kasedi dan berkata bahwasannya kematian pada ayahku telah tiba. Jadi selama ini secara tidak langsung Carnage merupakan anak dari Venom ya. Tiba-tiba nyalinya Venom pun pada akhirnya ciut dikarenakan ia nggak mau bawa BR sama sekali. Ih, cut. Lalu tiba-tiba Venom pun pada akhirnya berganti ke wujudnya Eddie Brock dan berkata relakanlah saja Anne Weying yang bakal mati sebentar lagi.
Kita pergi jauh-jauh dari kota San Francisco dan hidup tenang, tidak usah melawan si Carnage. Eddie pun langsung bernegosiasi dengan si Venom bahwasannya kau boleh memakan semua orang yang kau temui kecuali pastor itu. Venom pun pada akhirnya sepakat akan usulan tersebut jikalau Eddie tidak menepati janjinya, ia bakal memakan semua pastor yang berada di kota San Francisco. Dan pada akhirnya pertarungan antara Venom dan juga Carnage pun dimulai. Sesaat Venom hendak menyerang Carnage, tiba-tiba Francis pun mengeluarkan suara berfrekuensi tingginya hingga membuat Venom pun pada akhirnya merasa kesakitan, termasuk juga dengan si Carnage. Carnage yang benar-benar geram, ia pun pada akhirnya langsung menyerang si Francis untuk menutup mulutnya dan tidak usah ikut campur dalam pertarungan kali ini. Sebelum menyerang, Eddie pun berkata kepada si Venom bahwasannya mereka akan mati di tangan kita, akan tetapi Venom menyangkal akan hal tersebut, yang dimana mereka berdua akan mati. Jual beli serangan pun terjadi di antara mereka berdua, yang pasti Carnage di sini lebih unggul dikarenakan ia penuh dengan banyak senjata. Sementara itu Francis yang hendak ingin membunuh polisi yang pernah menembaknya, akan tetapi ia lagi dan lagi dihentikan oleh si Carnage akibat dia yang disuruh menutup mulutnya. Tiba-tiba polisi itu pun lagi dan lagi berhasil pergi ke atas hingga pada akhirnya disusul oleh si Francis. Venom pada akhirnya kembali bangkit dan langsung melawan Carnage untuk menghabisinya. Akan tetapi mereka yang jelas nggak unggul langsung ditangkap kembali oleh Carnage, dan Carnage pun pada akhirnya memperlihatkan bahwasannya ia bisa memakan pastor yang orang baik. Dari situlah Venom yang geram kepada si Carnage akibat pastor yang orang baik-baik malah dimakan hidup-hidup hingga pada akhirnya ia menyerang Carnage dengan membabi buta. Di atas kita pun diperlihatkan pertarungan antara Francis dan juga Pak Paul, yang dimana Pak Paul terpojok pada akhirnya matanya dicolok oleh Francis dikarenakan mata tukar mata. Kembali ke pertarungan Venom dan juga Carnage, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Venom berhasil memojokkan Carnage dan Carnage pun pada akhirnya dibakar oleh Dr. Dan Lewis yang berada di sana. Akan tetapi hal itu tentu saja tidak cukup untuk melumpuhkan Carnage hingga pada akhirnya Carnage pun berhasil menangkap Dr. Dan Lewis dan hendak memakannya. Untungnya Venom lagi dan lagi berhasil menyelamatkan Dr. Dan Lewis dari santapan si Carnage hingga pada akhirnya tepat pukul jam 12 malam dan lonceng gereja pun berbunyi. Mendengar suara lonceng yang begitu sangat amat keras, Carnage dan juga Venom pun pada akhirnya kembali menjadi wujud manusianya, yaitu Eddie dan juga Cletus Kasady. Pertarungan dilanjutin di wujud manusia yang tentu saja dimenangkan oleh Cletus Kasady dikarenakan ia pembunuh berantai sementara Eddie hanya penulis koran biasa. Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan menggunakan simbiot, yang dimana Venom dan juga Carnage pada akhirnya melakukan pertarungan kembali sesaat lonceng ingin berbunyi, akan tetapi lonceng tersebut dicabut oleh Carnage. Sementara Pak Paul yang berada di atas gereja berhasil dikalahkan oleh Francis, entah dia mati atau tidak. Kembali kepada Eddie dan juga Venom kembali, yang dimana mereka berdua ini ternyata sudahlah lelah. Carnage sebelum membunuh mereka berdua pada akhirnya ingin mengasih sebuah pertunjukan, yaitu membunuh Anne Weying di depan mata mereka berdua. Carnage pun pada akhirnya sedikit demi sedikit ingin meruntuhkan gereja tersebut, dan reruntuhan bangunan itu pada akhirnya menimpa Eddie dan juga Venom. Di sana kita pun bisa melihat bahwasannya si Francis mencoba untuk menghentikan pacarnya melanjutkan semua hal ini dikarenakan semuanya sudah berlebihan. Namun Cletus Kasady sendiri tidak bisa menghentikan Carnage yang sekarang sudah membabi buta. Carnage yang benar-benar kesal kepada Francis pada akhirnya membuat si Francis ini pingsan agar tidak bisa mengeluarkan suara berfrekuensi tingginya. Di sana Eddie menyuruh Venom untuk melihat si Carnage, yang dimana mereka berdua bersama Cletus Kasady itu sebenarnya nggak cocok. Sementara kita berdua yang benar-benar cocok, masa ia nggak bisa mengalahkan mereka, hingga pada akhirnya Venom pun bangkit dan juga berusaha untuk mengalahkan Cletus Kasady dan juga Carnage. Venom yang sudah benar-benar lelah, ia pun pada akhirnya memaksakan dirinya untuk memanjat demi menyelamatkan Anne Weying. Setibanya di puncak, Venom pun pada akhirnya langsung meloncat dan tepat sekali menusukkan besi itu ke kepalanya si Carnage. Dan dari situlah pada akhirnya Venom dapat menyelamatkan Anne Weying dan menurunkannya secara perlahan. Dan tak lama setelah hal itu Venom pun berhasil dibuat tak berdaya oleh Carnage. Namun tiba-tiba Venom mendapatkan ide baru, yang dimana ternyata Francis yang sudah tersadar hendak mengeluarkan suara berfrekuensi tingginya. Dari sanalah Venom pun pada akhirnya langsung membuat si Francis ini terjatuh, hingga Francis yang sudah terjatuh pada akhirnya langsung mengeluarkan suara berfrekuensi tingginya. Dari situlah mereka berdua pun terjatuh sambil terpisah dari simbiot mereka masing-masing. Untungnya si Eddie ini berhasil diselamatkan oleh Dr. Dan Lewis dan juga Anne Weying yang berada di sana. Sementara Cletus Kasady sendiri terpisah oleh Carnage, dan sesaat si Carnage hendak menghampiri Cletus Kasady kembali, akan tetapi semua hal itu dicegah oleh Venom. Dan Venom pun pada akhirnya langsung memakan Carnage walau rasanya benar-benar nggak enak. Setelah menghampiri Carnage, ia pun pada akhirnya menghampiri Cletus Kasady dan berkata, apa yang sebenarnya kau ini inginkan? Dan si Cletus ini sebenarnya dari awal hanya ingin berteman dengan si Eddie, akan tetapi Eddie menyuruh Venom untuk menyelesaikan semuanya hingga ya you know lah.
Setelah semua hal tadi, Eddie, Dr. Dan Lewis, dan juga Anne Wei Ying pada akhirnya mengucapkan salam perpisahan mereka kepada si Eddie. Hal itu dikarenakan Eddie ini sekarang sudah menjadi incaran FBI yang diketahui bahwasannya si Eddie memiliki simbiot di dalam tubuhnya, hingga pada akhirnya Eddie pun mengucapkan salam perpisahan kepada mereka dan Venom pun juga mengikuti akan hal itu. Lalu scene pun berganti ke atas gereja yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Pak Pol itu tidaklah mati melainkan entah dirasuki oleh suatu hal. Pokoknya dia ini semacam dirasuki oleh simbiot, entah simbiot apa itu masihlah rahasia. Lalu kita pun diperlihatkan Eddie yang sedang meratapi nasibnya sambil juga ditemani oleh ayam temannya si Venom. Setelah hal itu Eddie pun pada akhirnya terus-terusan mengganti tempatnya demi menghindari kejaran dari para FBI. Dan scene pun ditutup di salah satu post credit scene yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Eddie dan juga Venom sedang beristirahat di salah satu kamar. Akan tetapi mereka ini tiba-tiba seperti masuk ke salah satu portal hingga mereka pun pada akhirnya tiba di dimensi lain. Tak lain dan tak bukan, universe tersebut merupakan universe MCU yang dimana kita diperlihatkan Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland. Tak lupa juga kita pun diperlihatkan Easter egg The Daily Bugle yang dimana kita bisa melihat bahwasannya The Daily Bugle itu bukanlah media cetak melainkan media digital. Dan film Venom Let the Big Carnage pun tamat cuy. Thank you so much bagi kalian yang udah nonton sampai akhir, dan menurut gue pribadi film ini sendiri cocok buat kalian tonton langsung. Bagi kalian yang penasaran bang nontonnya di mana, langsung aja kunjungi kolom komentar gue yang paling atas, pokoknya gue udah sematkan link buat nonton film ini. Bagi kalian yang merasa terhibur dengan pembahasan di channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah, dan gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. And see you to the next konten berikutnya. Jangan lupa stay to the santuy untuk menikmati hidup kalian, and bye bye.